Shalom teman-teman, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin dalam segmen ini, kita akan membahas terkait dengan salah satu konten ceramah dari Pak Ustadz Taslim yang berbicara tentang iman Kristen. Dan seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak videonya dan nantinya akan kita tanggapi. Jadi Alkitab itu kumpulan dari kitab-kitab tadi itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kadang-kadang, tapi ini sudah lama, tidak melihat saya. Kadang-kadang itu ada orang-orang Nasrani itu membawa kitab kecil, warna hijau, kecil itu Perjanjian Baru saja disebarkan ke rumah-rumah orang Islam, ke rumah-rumah penduduk. Pak, ini berita gembira atau kabar gembira. Memang Injil itu diterjemahkan sebagai kabar gembira. Jadi mereka tidak pernah memberikan menggratiskan Perjanjian Lama, ketebelan. Jadi yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu hanya Perjanjian Baru. Dan itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Tapi kenyataannya tidak demikian, ya. Sebenarnya di Perjanjian Baru pun juga ada yang banyak sama dengan Quran. Iya. 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 Jadi makanya, jadi masyarakat kan sudah terlanjur menyebut ini Injil. Ya, Injil. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita berkata Injil, Injil yang sebenarnya sudah ada. Ya, jadi Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Artinya Injil sebenarnya itu Injil yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada. Adapun kalau ini katakan Injil, ya ini Injil yang sudah tidak sesuai dengan itu, ya. Makanya di sini saya pakai judul, ya, Alkitab sudah berubah. Ya. Artinya sudah tidak sesuai dengan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, juga kepada Nabi Isa atau Yesus. Tidak sesuai. Tempo hari saya bawakan buku, sudah dibacakan itu, ya. Menurut pakar, ya, Kristen. Jadi Profesor Doktor siapa kemarin yang dibantu oleh 74 tokoh-tokoh Kristen setelah melakukan riset, maka kemudian disimpulkan Alkitab ini hanya 18% yang wahyu firman Allah. Ingat saja saya sampaikan itu, ya. Itu malah ingat saya minta tolong dibacakan Pak Samsul. Orang Kristen. Ya, justru di bukunya itu Yahya Waloni itu. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan mengenai penjelasan beliau tadi tentang kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari kitab Matius sampai pada kitab Wahyu. Memang dulu ketika saya SMA ada kitab seperti itu, memang terdiri dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu, dan besarnya itu seperti ini lah teman-teman, seperti ini. Tapi ini bukan kitab Perjanjian Baru, ya, seperti ini. Ada memang, saya pernah lihat itu, tapi beberapa tahun terakhir nih udah tidak pernah saya lihat lagi. Tetapi mengenai penjelasan beliau tadi yang mengatakan bahwa biasanya itu dibagian ke rumah-rumah dan diberitakan bahwa ini adalah Injil Kristus. Nah ini yang salah, ya. Selama yang saya ketahui sampai saat ini, orang Kristen tidak pernah melakukan kegiatan penginjilan dengan cara seperti itu, datang ke rumah-rumah orang lalu nawarin, nih mau nggak nih ada kitab Injil Yesus Kristus. Biasanya yang datang ke rumah-rumah itu Pak Ustadz Taslim itu adalah kelompok saksi Yehova. Ya memang mereka kadang-kala menamakan dirinya adalah bagian dari agama Kristen, tetapi pada dasarnya mereka itu bukanlah agama Kristen. Karena yang memiliki kebiasaan untuk membawa brosur-brosur ataupun kemudian menawarkan buku-buku terkait dengan apa yang mereka yakini, itu biasanya dilakukan oleh saksi Yehova. Bahkan ketika saya tahun berapa itu, sekitar tahun 2013-2014 masih kuliah, kadang-kala mereka datang ke tempat kami dan kemudian mereka berdiskusi tentang apa yang mereka yakini. Dan memang mereka punya kitab suci sendiri seperti yang saya tunjukkan beberapa waktu yang lalu. Tuh, kitab suci terjemahan dunia baru ini punya saksi Yehova.
Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini teman-teman, terkait juga dengan apa yang dipresentasikan oleh Pak Ustadz Taslim dalam bagiannya, atau beliau ini sedang ceramah ya. Dia menjelaskan bahwa ada pakar yang mengemukakan Bible itu isinya hanya 18% saja asli. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kan nanti teman-teman bisa mengecek ya di video sebelum ini, 2 video sebelum ini teman-teman bisa melihatnya di situ. Saya sudah membahas mengenai presentasi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni yang mengemukakan bahwa ada pakar Robert Strauss. Menurut versinya Ustadz Yahya Waloni, orang itu mengemukakan bahwa isi Bible itu 18% saja asli. Lalu kemudian Ustadz Yahya Waloni menjelaskan kalau menurut penelitiannya Ustadz Yahya Waloni, isi Bible itu adalah yang asli hanya 5% saja. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya tidak mau menguraikannya kembali dalam segmen ini. Nanti teman-teman bisa memperhatikan 2 video sebelum ini, teman-teman bisa mendengarkannya keseluruhan di situ. Tapi yang menarik perhatian saya dalam bagian ini adalah Pak Ustadz Taslim ini, memang bukan hanya kali ini ya beliau ini berbicara tentang iman Kristen. Kalau teman-teman memperhatikan video-videonya di media sosial tuh, khususnya yang di YouTube, itu sudah banyak sekali dan sering sekali ya membicarakan tentang iman Kristen. Salah satu yang pernah ia sampaikan adalah bahwa Tuhan Yesus mengizinkan ZINA. Ia pernah menyampaikan itu berdasarkan tafsirannya terhadap kitab Yohanes kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa memperhatikan, saya sudah pernah membahasnya beberapa bulan yang lalu. Oleh sebab itu ketika beliau kemudian dalam presentasi ataupun dalam ceramahnya ini menggunakan referensi, yaitu bukunya Pak Ustadz Yahya Waloni. Halo Pak Ustadz Taslim. Saya sudah membahas terkait dengan presentasi Pak Ustadz Yahya Waloni itu, dan orang yang mengemukakan itu berdasarkan versinya Pak Ustadz Yahya Waloni bernama Robert Strauss. Dan saya sudah cari siapa itu Robert Strauss. Yang saya temukan adalah justru Robert Strauss itu salah satu diantaranya adalah seorang jurnalis, seorang politisi, seorang binaragawan, seorang musisi. Jadi tidak ada kaitannya dengan disiplin ilmu teologi, baik itu dalam konteks ilmu teologi murni maupun dalam konteks ilmu pendidikan agama Kristen. Oleh sebab itu ketika kemudian buku itu dipresentasikan, dipublis dan menjadi konsumsi publik, ya saya meragukan kualitas dari buku itu, karena saya sudah cari orang yang disebutkan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni. Justru yang saya temukan mereka ini tidak ada hubungannya dengan teologi Kristen. Yang saya maksudkan adalah disiplin ilmunya mereka ini tidak ada kaitannya dengan disiplin ilmu teologi Kristen. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini silakan kalian share ini kepada Pak Ustadz Taslim supaya beliau bisa mempelajari ulang dan mengkaji ulang referensi yang dia pakai, yaitu bukunya Pak Ustadz Yahya Waloni, dan di dalam durasi video fullnya beliau juga menggunakan bukunya Irena Handon. Ya sama-sama dua-duanya mualaf yang so tahu tentang iman Kristen. Mereka ini menjadi ahli setelah mereka menjadi mualaf dan tiba-tiba paham sekali tentang iman Kristen. Oke ya, sekian teman-teman dalam segmen ini. Hanya ini yang mau saya sampaikan. Saya tidak usah mengkaji ini panjang lebar terkait dengan ocehan dari Pak Ustadz Taslim ini, karena saya sudah membahas referensi yang dia pakai itu di video sebelum ini.